materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hedi. Di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis. Tadi kelayakan bisnis atau biasa disingkat SKB adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempelajari lebih dalam tentang suatu bisnis atau bisnis yang akan dijalankan. Bisnis tersebut pada akhirnya akan memberikan keputusan apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Untuk alasan apa studi kelayakan penting dan yang utama adalah pada akhirnya menguntungkan ketahanan organisasi di kemudian hari, sehingga tidak ada perkumpulan yang merasa terhalang dari pelaksanaan bisnis tersebut. Kemudian di sini ada profil usaha. Di sini ada profil usaha. Nama usahanya yaitu Master FK. Pemiliknya ada dua, yaitu Riki Hermawan dan Muhammad Salman Al-Mendasar. Nomor teleponnya adalah 915 11 41 3199. Dia mempunyai akun media sosial yaitu Instagram yang bernama Master FK. Tahun berdiri pada tahun 2020 di bidang usaha industri pakaian dan jepit. Alamatnya ada di Taman Wisma Asri 2, Jalan Kelapa Gading 5, Blok A7, nomor 43, Kelurahan Teluk Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Di sini ada usahanya yaitu Master FK. Kemudian ada aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum dalam kegiatan bisnis sangat penting untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan serta keaslian dokumen yang dimiliki. Selain itu, untuk melindungi para pelaku bisnis UMKM dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Dalam menjalankan usaha ini, Master FK sendiri sudah memiliki izin usaha berupa NIB atau nomor induk berusaha dan sertifikat merek. Di sini ada NIB-nya. Kemudian ada hak cipta merek. Master FK sendiri sudah memiliki sertifikat merek, dokumen perizinan berupa kepemilikan dan kekayaan intelektual yang ini penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk melindungi hak kepemilikan atas usaha merek dagang. Dengan memiliki hak merek bisnis, seorang pelaku usaha bisa menuntut para pihak yang membaca atau mengaplikasikan merek dagang yang sama untuk mendapatkan keuntungan komersial tanpa seizin pemilik merek tersebut. Di sini ada sertifikat merek Master FK. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini ada 4P, yaitu pertama produk yang dihasilkan oleh Master FK adalah berupa produk pakaian, berupa jaket buli dan berbagai macam model dan bentuk. Target dari produk ini beragam untuk semua kalangan manusia. Akan tetapi di fashion ini dilihat dari statistiknya lebih banyak perempuan yang suka shopping dibanding laki-laki. Jadi Master FK ini mengincar market perempuan untuk menjual produknya. Kemudian ada price atau harga. Penetapan harga pada Master FK masih cukup terjangkau, akan tetapi mempertahankan kualitas dengan bahan yang bagus. Master FK membuka harga dari paling kecil Rp70.000 hingga paling tinggi Rp199. Rp199 itu adalah produk eksklusif dari Master FK. Kemudian ada plus yaitu tempat. Master FK masih produk perumahan yaitu di yang tadi Taman Wisma Asri 2, Jalan Kelapa Gading 5, Blok A7, nomor 43. Meskipun di dalam perumahan hal tersebut bukan merupakan suatu hambatan bagi pengunjung untuk datang. Faktanya ada beberapa konsumen yang datang untuk membeli langsung produk tersebut di kediaman usaha Master FK. Kemudian ada promosi. Pada kegiatan ini promosi Master FK menggunakan marketplace dan
oleh afiliator tersebut lalu dihitung. Kemudian di sini ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada struktur organisasi pada usaha master FK ini dari bentuk struktural yang secara sederhana hanya terdiri dari dua sumber daya manusia yang itu selalu owner tersebut, Rizky Hermawan dan Pemasangan Almiasa. Kemudian ada pengembangan bisnis, rencana strategi yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini yaitu melayani pesanan secara online, membangun hubungan yang baik dengan konsumen dan meningkatkan kualitas produk master FK. Kemudian di sini ada pengendalian internal bisnis, yaitu rencana strategi yang digunakan master FK untuk pengendalian internal adalah mereka saling memperkuat strategi bisnis dan mengevaluasi pengembangan bisnis. Selain itu mereka juga saling berkomitmen menjaga mendukung satu sama lain terhadap kondisi apapun dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian ada aspek teknik dan teknologi. Master FK sendiri di sini menggunakan teknik yang dilakukan dalam memproduksi jaket dan hoodie, yaitu pertama pemilihan bahan yang berkualitas, yang kedua proses pemotongan bahan dilakukan dengan profesional, yang ketiga penjahitan dilakukan dengan teliti, yang keempat mempacking jaket dengan rapi dan fashionable, yang kelima proses pemasaran dilakukan dengan online. Kemudian di sini ada teknologi yang dilakukan dalam menjalankan usaha master FK tersebut, yaitu pertama ada mesin jahit, yang kedua mesin printer, yang ketiga handphone, yang keempat alat program pemilihan elektrik. Lalu ada aspek finansial dalam mendirikan usahanya. Master FK itu memiliki modal utama itu sebesar 3 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Nah, penetapan harga produk Master FK ini masih cukup terjangkau, akan tetapi dia tetap mempertahankan kualitas dengan bahan yang bagus. Nah, harga satu fix produk Master FK itu dibanderol dengan harga sekitar harga yang paling rendah itu sebesar Rp70.000 dan harga yang paling tinggi itu sebesar Rp199.000. Nah, untuk penjualan estimasi penjualan produk pada Master FK itu mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan ada sekali macam-macam banyak marketplace dengan merek yang berbeda-beda. Lalu untuk dalam sehari Master FK itu bisa menjual 15 sampai dengan 25 produk. Lalu di sini ada modal awal investasi di mana Master FK ini membeli yang pertama ada bahan jaket fleece, jumlah alatnya itu 50 kg dan harga satuannya itu Rp50.000 dengan total jadi Rp2.500.000. Lalu ada tali besi jaket dibeli dengan jumlah 100 fix dengan harga satuan Rp2.000 totalnya Rp200.000. Lalu ada red kain fleece, jumlahnya itu dibeli 20 kg dan harga satuannya itu Rp25.000 dengan total Rp500.000. Lalu di sini ada laporan penjualan produk Master FK selama 3 bulan terakhir. Nah, dalam bulan Januari itu jumlah produk terjualnya itu sebesar 119 produk jaket dengan total harga itu sebesar Rp12 juta. Lalu pada bulan Februari Master FK mampu menjual produk sebesar 91 jaket dengan total Rp10 juta. Lalu pada bulan Maret jumlah produk yang terjual itu ada 95 produk dengan total Rp19.889.000. Lalu di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Nah, yang pertama itu ada dampak
Nah, lalu gimana sih untuk apa sih menghindari penipuan ini? Jadi masalah FK tuh melakukan pembayarannya di akhir. Kemudian di sini ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha maskapai pesawat tersebut memiliki prospek yang baik dalam bidang fashion. Studi kelayakan bisnis menunjukkan bahwa produk ini memenuhi kriteria kelayakan dari aspek-aspek yang telah dianalisis. Berdasarkan aspek legalitas, usaha maskapai telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku karena sudah memiliki NIP atau nomor induk berusaha dan mencipta merek. Selain itu, usaha ini menerapkan mix marketing 4P sehingga usaha maskapai mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus, harga yang cukup terjangkau, dan maskapai mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Berdasarkan aspek teknik dan teknologi, maskapai sudah menggunakan teknologi yang modern dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan aspek manajemen dan sumber daya manusia, maskapai mampu menjalin hubungan dan bekerja sama dengan partner bisnisnya dengan baik. Dilihat dari aspek finansial, usaha ini mampu mengelola modal usahanya dengan baik. Dari aspek ekonomi dan sosial, usaha ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru kepada orang lain. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan hidup, usaha ini telah mengelola limbahnya dengan baik dan bermanfaat. Kemudian di sini ada potensi usaha. Usaha jaket maskapai memiliki potensi yang besar karena jaket merupakan produk yang digunakan oleh banyak orang di berbagai situasi, baik untuk gaya sehari-hari, kegiatan outdoor ataupun keperluan yang lainnya. Selain itu, dengan variasi desain, bahan dan teknologi produksi yang terus berkembang, terdapat peluang untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Dengan strategi pemasaran yang tepat dilakukan oleh maskapai dan berfokus pada pengembangan kualitas produk, bisnis jaket ini akan terus maju dan sukses ke depannya. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya mau nanya, bagaimana dalam pembuatan benang jadi kain bisa jadi sulit ketika musim hujan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu apa yang membuat Mas Lerko memilih cetak official dibanding lain? Udah. Apa yang boleh? Satu, dua, tiga, panjang. Kalau berpendek harus panjang. Simulasi
Gak usah